Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, kita bertiga akan melaksanakan kegiatan coaching di mana ada dua permasalahan yang akan kita diskusikan. Yang pertama terkait motivasi belajar siswa dan yang kedua terkait penanggulangan sampah. Untuk kasus yang pertama, saya Ati Noviana akan berperan sebagai coach. Saya Vena Dewi Indarti sebagai supervisor. Saya Desiani Suyitno sebagai Kuci. Sedangkan untuk kasus yang kedua yaitu penanggulangan sampah, saya Ati Noviana berperan sebagai supervisor. Saya Vena Dewi Indarti sebagai coach. Saya Desiani Suyitno sebagai Kuci. Semoga praktik baik yang kita lakukan hari ini mendapatkan hasil dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Desi di kelasnya. Berikut video kami kegiatan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan tahap coaching. Perkenalkan, Ibu Atin sebagai coach dan Ibu Desi sebagai coach, serta saya sendiri yaitu sebagai supervisor. Sebelum melaksanakan praktik coaching ini, kita akan mulai beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada coach yaitu Bu Atin berdasarkan beberapa rubrik yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu mengamati alur tirta yang ada pada alur coaching nanti. Nah, alur tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak pada praktik coaching yang akan terlaksanakan. Dan yang kedua yaitu kompetensi coach apa yang sudah dimiliki oleh Ibu Atin selaku coach ya Bu ya. Ya mungkin ini tadi bukti yang akan saya gunakan untuk mengamati praktik coaching. Oke, sebelumnya nih saya ingin bertanya kepada Ibu Atin selaku coach, kompetensi coaching apa yang sudah dimiliki oleh Ibu Atin di masa mendatang? Di masa mendatang saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi tadi ya Bu ya? Untuk dikembangkan dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira Ibu akan menuju alur yang spesifik apa yang Anda kembangkan? Mungkin saya akan menuju fokus pada mendengarkan aktif. Baik. Jadi nanti saya akan mendengarkan aktif dan memberikan kesempatan kepada Bu Desi sebagai atau selaku coach untuk bercerita agar mendapatkan solusi dari apa yang sedang dihadapi, permasalahan yang sedang dihadapi. Iya, baik. Kira-kira indikator apa untuk ketercapaian, untuk kompetensi yang akan Ibu harapkan? Kompetensi yang saya harapkan yaitu Bu Desi ini mampu merencanakan aksi dan strategi apa yang akan digunakan Bu Desi sendiri dalam yang akan menjadi indikator saya, itu yang menurut saya. Baik Bu Atin dan Bu Desi, hal ini sudah saya catat dan nanti semoga Kuci bisa mendapatkan solusi dari masalah apa yang sudah disampaikan nanti. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bu Atin selaku coach dan Bu Desi selaku coach. Silakan melaksanakan praktik coachingnya Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bu Desi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bu Atin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Meskipun banyak kegiatan, tetap semangat ya Bu Desi ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Bu Desi, pada kesempatan yang baik ini di siang hari ini, sebelumnya saya mau menanyakan terlebih dahulu. Siang ini kita duduk di sini bersama karena Bu Desi ingin melakukan praktek coachingnya. Iya, iya berarti. Iya, oke. Kira-kira ini Bu Desi, pada kesempatan ini
Ada yang ingin Bu Desi ceritakan kepada saya? Iya, sebenarnya ada yang saya sedang bingung karena melihat murid saya ini kurang motivasi belajar. Sepertinya kurang antusias dalam pembelajaran gitu, berarti. Kurang antusias ya. Iya. Bisa diceritakan lebih mendalam terkait dengan motivasi belajar siswa di kelas Bu Desi? Iya, beberapa murid cenderung kurang aktif, melamun, berbicara sendiri, dan tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu Atin. Oh, ya. Baik, Bu Desi, karena kita memang sedang memanfaatkan waktu di sela-sela siang ini ya, kegiatan ini yang mungkin saya dan Bu Desi juga padat sekali. Kira-kira apa yang Bu Desi inginkan dan diskusikan pada kesempatan kali ini? Saya itu kepingin menemukan cara bagaimana agar motivasi belajar anak itu meningkat. Oke, berarti sebagian murid di kelas Bu Desi ini motivasi dalam mengikuti pembelajarannya cenderung relatif rendah, ya, Iya, dan kurang bersemangat serta tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. iya betul. Oke, menurut Bu Desi, gambaran motivasi rendah itu yang Bu Desi alami selama ini tuh kira-kira seperti apa? Ya, sebagian mereka itu masih banyak bolos sekolah, kurang antusias dalam pembelajaran, dan hasil belajar mereka masih rendah. Oke, ada 3 ya yang menurut kriteria Bu Desi itu Iya. motivasinya rendah. Lalu Bu Desi, dari beberapa gambaran itu kira-kira yang menurut Bu Desi hal tersebut itu bisa terjadi yang menyebabkan itu apa ya? Ya, saya tuh pernah menganalisis, saya mencari informasi penyebabnya apa, rendahnya motivasi belajar mereka itu yang bagaimana. Ternyata mereka kurang menarik dalam pembelajaran saya itu kurang antusias, dukungannya keluarga juga kurang, dan mereka merasa kurang nyaman di sekolah, jadi malas untuk pergi. Oh, seperti itu. Ya. Jadi ada 2 aspek yang sudah Bu Desi analisis ya, yang Iya, merupakan betul. penyebab dari motivasi anak ini rendah. Kemudian ini yang Ibu Desi analisis adalah pembelajarannya yang mereka rasa kurang menarik, Iya. serta kurang dukungan dari keluarga. Seperti itu ya Bu Iya. Desi ya. Oke. Baik, untuk yang pertama Bu Desi, Iya. bagaimana gambaran pembelajaran yang selama ini Bu Desi lakukan di kelas? Ya, Kira-kira. pembelajaran yang saya lakukan sering menggunakan buku, diskusi, ceramah, dan beberapa kali saya menggunakan alat peraga dengan menggunakan proyektor. Oke, berarti Bu Desi sudah memaksimalkan ya apa yang sudah dilakukan di kelas ya, seperti Iya, itu ya Bu sudah. Desi ya. Kemudian yang kedua, ini bisa Bu Desi ceritakan bagaimana kondisi keluarga siswa yang kurang mendukung motivasi belajar siswa untuk datang ke sekolah, seperti itu. Gambarannya seperti Ya, gambaran saya tuh keluarga murid di sekolah ini banyak siswa yang ketinggalan, hanya bersama kakek, nenek, karena orang tua merantau atau pekerjaannya di luar kota, sedangkan yang bekerja di sekitaran sebagai buruh pabrik lebih sibuk lagi, Bu, dalam bekerja karena berangkat subuh, pulang petang, sehingga siswa-siswi cenderung kurang perhatian atau motivasi dari orang tuanya. Berarti orang tua jarang mengontrol anaknya di rumah juga ya Bu Desi ya. Iya. Ini juga yang menyebabkan motivasi anak untuk datang ke sekolah itu relatif rendah, seperti Iya, itu iya ya. sekali. Oke, baik. Nah, ini semisal ya, saya punya rentang nilai 1 sampai 10. Kira-kira menurut Bu Desi, murid-murid Bu Desi di kelas itu dikategorikan pada level keberapa ya? Kemungkinan motivasi belajar siswa itu sekitar di rentang 5 sampai 6. Relatif rendah ya, seperti itu ya. Oke, baik. Baik Bu Desi, dari apa yang Bu Desi paparkan tadi, mulai dari permasalahan serta identifikasi penyebab dan kira-kira ini ya, harapan Bu Desi untuk masalah tersebut dan juga harapan Bu Desi pada siswa-siswa ini, kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Desi? Ya, saya ingin murid saya itu lebih meningkat motivasi belajarnya. Iya, meningkat motivasi belajarnya ya. Iya. Dalam rentang level 1 sampai 10, harapan Bu Desi pada level berapa?
Kemungkinan ya ada 8 di level Minimal ya. Kalau bisa 10 luar biasa ya Bu Iya. Desi. Betul sekali. Baik, oke. Nah, baik Bu Desi, setelah Bu Desi menjelaskan duduk permasalahannya, kemudian identifikasi penyebabnya, kira-kira apa, kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini, apa yang sudah menjadi rencana Bu Desi untuk melakukan atau mewujudkan harapan yang baru saja Bu Desi utarakan? Ya, pertama merubah strategi dalam pembelajaran. Iya. Yang kedua yaitu menciptakan budaya positif sekolah dan kolaborasi dengan orang tua murid dalam mensupport belajar anak. Oke, itu ya. Oke, baik. Bu Desi yang mau menerapkan pembelajaran dengan strategi interaktif ya, Iya. otomatis ya, karena ingin merubah strategi, kemudian menciptakan budaya positif dan juga kolaborasi dengan orang tua ya, Iya, seperti itu ya Bu ya. Oke, saya kira langkah-langkah yang sudah Bu Desi rencanakan ini merupakan rencana yang sudah sangat bagus dan layak untuk dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, apa mungkin ada lagi yang Bu Desi rencanakan atau yang sudah Bu Desi ini bayangkan untuk diterapkan selain kedua hal tersebut? Yaitu mungkin untuk mewujudkan kolaborasi dengan orang tua, saya perlu mengadakan sebuah program parenting agar orang tua juga tahu dan memahami akan pentingnya mengetahui perkembangan siswa di sekolah maupun di rumah. Wah, luar biasa sekali. Nah, apa yang sudah Bu Desi rencanakan ini luar biasa ya. Program-programnya menurut saya ini sangat luar biasa untuk menunjang motivasi belajar, mulai dari individunya sendiri, dari pembelajaran interaktif, kemudian didukung sampai ke orang tua. Kompleks sekali ya. Baik, kira-kira ini ya Bu Desi ya, awal rencana itu bisa Bu Desi laksanakan dalam waktu dekat itu apa? Mungkin realistik ya, yang dalam waktu minggu ini bisa saya jalankan adalah merubah strategis pembelajaran lebih menarik sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, serta menerapkan budaya positif di sekolah. Oke ya, betul ya, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Betul. Berarti sudah rencananya sudah minggu ini yang mau dilaksanakan. Oke, tentunya dengan persiapan yang matang lebih dahulu ya. Selanjutnya Bu Desi yang akan Bu Desi lakukan setelah itu, strategi merubah pembelajaran jadi menarik, kira-kira apa lagi yang akan Bu Desi lanjutkan? Iya, saya itu berencana mengusulkan program parenting kepada kepala sekolah dan mendiskusikannya dalam forum rapat dengan tujuan agar siswa itu dapat termotivasi lebih baik serta adanya dukungan dari orang tua dalam hal tersebut. Alhamdulillah, bagus sekali nih. Berarti semua tercover jadi satu ya, baik untuk kebutuhan siswa maupun kebutuhan orang tua juga ya. Ini yang menurut saya juga sangat bagus untuk penyelesaian masalah ini ya. Kira-kira dari apa yang sudah Bu Desi rencanakan mengcover siswa juga orang tua, pihak-pihak mana yang Bu Desi butuhkan dukungannya? Ya, untuk mendukung rencana ini tentunya seluruh komunitas sekolah, mulai dari kepala sekolah, murid, guru, dan orang tua juga, serta memanfaatkan MOU dengan pihak kesehatan setempat dalam menghadirkan narasumber psikologi atau ahli dalam parenting untuk mengisi kegiatan tersebut. Oke, alhamdulillah. Sepertinya yang disampaikan Bu Desi ini sudah sangat bagus, keluar dari ide-ide cemerlang dari Bu Desi sendiri yang menurut saya juga ini termasuk hal yang menantang ya, karena Bu Desi berani mengambil langkah atau terobosan baru untuk program ini yang ini baru ya di sekolah Bu Desi ya, baru ya. Yang sebelumnya belum pernah ada ya. Oke, baik. Menurut saya ini rencana yang sudah Bu Desi utarakan beserta dengan hal-hal langkah-langkahnya dari waktu dekat sampai nantinya ini menurut saya sudah mampu mengatasi permasalahan yang tadi di awal Bu Desi sudah utarakan ya. Sepertinya kira-kira dari diskusi siang ini apa yang bisa Bu Desi simpulkan? Ya, banyak sekali. Dari awal aku bingung gimana cara meningkatkan motivasi belajar murid, dan sekarang saya sudah mulai punya gambaran buatin solusi untuk masalah tadi. Alhamdulillah, sudah cerah gitu ya, sudah cerah dari yang tadinya masih bingung gitu ya Bu ya. Baik, Bu
Bu Desi sudah dapat menyimpulkan permasalahan yang dihadapi, serta juga sudah dapat mengutarakan solusi-solusi untuk mengatasi dengan ide-ide cemerlang tadi. Nah, bolehkah saya menambahkan sedikit Silakan. penguatan ini ya, penguatan untuk Bu Desi ya. Mungkin dari apa yang sudah Bu Desi ceritakan juga disimpulkan beserta harapan-harapan serta solusi yang sudah Bu Desi jabarkan itu sudah sangat bagus dan sangat luar biasa, apalagi terobosan kreatif ya menurut saya juga ya. Sedikit penguatan yang mungkin saya sampaikan ke Bu Desi ini adalah terkait pelaksanaannya. Saya harapkan apa yang sudah Bu Desi rencanakan dan laksanakan nanti tidak berjalan hanya sekali atau 2 kali, tapi bisa dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Tentunya itu untuk kebaikan bersama ya, tidak hanya di kelas Bu Desi sendiri, dalam lingkup sekolah, untuk rekan sejawat dan juga untuk murid-murid semua gitu ya Bu Desi ya. Iya, betul Bu Atin. Iya Bu Atin, terima kasih atas penguatannya. Insya Allah rencana ini serta program yang akan saya mulai tidak hanya akan berhenti di 1 kali saja, tapi saya akan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah untuk dapat melaksanakan hal tersebut secara berkelanjutan demi suksesnya pembelajaran di SD saya. Alhamdulillah. Oke Bu Desi, bincang kita siang ini sangat bermanfaat sekali. Iya, alhamdulillah. Oke. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Desi ini sukses, Amin. good luck. Saya juga berterima kasih sekali, dari sini saya juga belajar banyak hal dari pengalaman yang Bu Desi sampaikan juga. Dan yang terakhir ini saya tunggu kabar baik selanjutnya ya dari hasil rencana yang Bu Desi siapkan tadi, perbaikan dan solusi. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali melanjutkan diskusi yang luar biasa bermanfaat ini. Iya, terima kasih Bu Atin. Sama-sama Bu Atin, terima kasih atas waktunya juga ya Bu. Iya, sama-sama. Sukses selalu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu Atin dan Bu Desi ya. Iya. Jadi seru sekali mendengarkannya tadi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan khususnya Bu Atin selaku coach. Tetapi sebelumnya saya adakan evaluasi nggih Bu tentang praktik coaching yang sudah terlaksana. Nah, tadi untuk alur Tirta sudah nampak dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak. Kemudian yang kedua yaitu Bu Atin tadi sudah mengembangkan kompetensinya mendengarkan aktif. Itu juga sudah nampak. Sekarang pertanyaan untuk Bu Atin, setelah melaksanakan coaching pada hari ini, apa yang akan menjadi indikator atau apa yang nampak dari pengembangan kompetensi ini? Oke, indikator perkembangan yang nampak ya dari aktivitas coaching tadi dengan Bu Desi ini, saya telah mendengarkan dengan baik. Bu Desi telah menemukan solusi dari masalah yang awalnya membuat beliau ini bingung, kemudian diceritakan, yaitu masalahnya tentang motivasi belajar anak. Kemudian Bu Desi juga sudah menentukan rencana aksi yang akan dia lakukan, yang ini merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, coaching yang kita laksanakan, terus kemudian Bu Atin selaku coach tadi sudah bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian untuk coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Atin? Oke, tadi saya sudah mulai mengembangkan kompetensi bertanya aktif ya, Bung ya. Mungkin untuk coaching selanjutnya saya akan lebih mengembangkan pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, semoga yang Bu Atin harapkan terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih praktek coaching hari ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching
Sebelumnya perkenalkan, saya Atin Noviana selaku supervisor, kemudian di samping saya ini ada Bu Pina selaku coach dan Bu Desi selaku coachee. Baik, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini, yaitu kepada Bu Pina tentang beberapa pertanyaan yang mungkin akan dikembangkan berdasarkan rubrik yang nantinya saya kembangkan, ya. Yang pertama, saya akan mengamati alur tirta yang ada pada alur coaching nanti, di mana alur tirta ini terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak di praktik coaching Bu Pina dan Bu Desi, ya. Oke, yang kedua, kompetensi coach yang sudah dimiliki oleh Bu Pina selaku coach. Ya, mungkin ini adalah bukti yang akan saya gunakan untuk mengamati praktik coaching. Baik, sebelumnya ini saya bertanya kepada Bu Pina selaku coach, kompetensi coaching apa yang sudah Bu Pina ini, yang ada pada Bu Pina, yang akan Bu Pina untuk kembangkan di masa yang akan datang? Baik, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 kompetensi ya yang akan Bu Pina kembangkan, dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Iya, betul. Oke, baik. Kira-kira ini Ibu Pina akan menuju alur spesifik apa yang akan Bu Pina kembangkan? Saya fokus untuk mendengarkan aktif. Oke, baik. Jadi nanti saya akan mendengarkan aktif, yaitu memberikan kesempatan kepada Ibu Desi selaku coachee untuk bercerita agar mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik. Kira-kira indikator apa untuk ketercapaian kompetensi yang Ibu harapkan? Kompetensi yang saya harapkan yaitu membuat rencana aksi, strategi apa yang akan digunakan oleh Bu Desi tersebut yang akan menjadi indikator saya, begitu Ibu. Baik, Bu Pina dan Bu Desi, ini sudah saya catat, ya. Dan nanti semoga coachee bisa mendapatkan solusi dari masalah yang disampaikan pada kegiatan coaching. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Pina selaku coach dan Bu Desi selaku coachee. Monggo silahkan untuk melaksanakan praktek coaching. Iya, terima kasih atas waktu. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Pina. Iya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih Bu sudah memberitahukan keadaan saya. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Desi? Sekiranya kok kelihatan kurang semangat, itu kenapa ini? Iya Bu, saya sebenarnya lagi sedih. Karena ada masalah yang rasanya sulit saya pecahkan, makanya saya meminta bantuan. Oh iya, kira-kira ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Bu Desi? Ya, sebelumnya saya minta maaf ya Bu Pina, saya mengganggu waktunya sebentar. Iya. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Oh, kira-kira masalah apa yang sedang Ibu hadapi ini? Iya, anak-anak itu kurang peduli terhadap lingkungan Bu. Jajan menggunakan plastik, sampah juga banyak yang menumpuk. Di sisi lain banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat sampah. Jadi begitu ya Bu ya. Bu Desi merasa kecewa dengan ketidakpedulian anak terhadap lingkungan. Ya, benar sekali Bu. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya berharap setelah saya berbicara dengan Ibu Pena, saya punya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap anak-anak menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Oh, Bu Desi berarti menginginkan solusi dari permasalahan ini ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Nah, tadi saya menangkapnya nih tadi berkaitan dengan ketidakpedulian anak terhadap lingkungan sekolah. Menurut Ibu Desi sendiri, apa yang Bu Desi harapkan dari murid Ibu Desi ini terhadap lingkungan? Ya, menurut saya anak yang peduli terhadap lingkungan itu yang membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di
pot-pot dan mengurangi sampah sehingga Iya. sampah tidak menumpuk yang mengundang lalat. Apalagi ini sudah masuk musim penghujan, Ibu. Banyak sekali lalat yang nyamuk. Iya, saya sepakat sekali dengan Bu Desi bahwa untuk menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting sekali ya Bu ya. Iya. Apalagi mengingat dampaknya banyak penyakit-penyakit yang disebabkan nantinya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kenyataannya sekarang nih ya Bu, beberapa siswa tersebut menurut Ibu Desi sekarang kalau dinyatakan dalam angka atau level 1 sampai 10, kira-kira Ya. posisi murid Bu Desi ini berada di level mana? Ya, kalau menurut saya sendiri ya Bu, mereka berada pada level 6 dan saya ingin sekali untuk meningkatkan levelnya menjadi minimal di level 8. Baik. Nah, menurut Bu Desi, ini faktor yang menyebabkan anak-anak seperti itu apa ya Bu ya? Ya, dari pengamatan saya ya Bu Gina, mereka kurang peduli terhadap lingkungan karena Iya. kurangnya pembiasaan yang baik, terlibat kontrol dengan gurunya, itu masih kurang. Dari cerita Bu Desi, saya menangkap bahwa faktor penyebab ketidakpedulian anak terhadap lingkungan ini adalah kurangnya pembiasaan yang baik dan pengawasan, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke Bu, pernah tidak ada upaya dari Bu Desi ini? Misalnya ya untuk mengatasi masalah yang terjadi ini, apalagi Bu Desi tadi ingin meningkatkan di level 8 ini. Iya, upayanya yaitu saya seharusnya menanamkan sikap kepedulian terhadap lingkungan serta pembiasaan. Gitu ya Bu ya. Ada yang lain tidak Bu? Ada Bu, saya menghimbau anak kelas di kelas saya itu untuk membawa piring dan gelas plastik, serta selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Begitu. Kira-kira ada kendalanya tidak Bu? Ada Bu. Iya. Ya, kendalanya itu adalah karena pengaruh dari kelas-kelas lain yang belum menerapkan, masih menggunakan plastik saat jajan. Jadi anak-anak di kelas tidak menghiraukan himbauan, hanya melakukan kalau ada saya saja. Oh begitu. Upaya Bu Desi ini sudah bagus dan luar biasa sekali menurut saya ya Bu. Bu Desi sudah berupaya namun Bu Desi mengalami kendala ya Bu ya. Iya. Cuman tadi anak-anak itu tidak mengindahkan himbauan dari Bu Desi, hanya mau melaksanakan saja ya Bu. Iya, Kalau betul. misalnya ada gurunya saja itu baru melaksanakan, begitu Iya. ya Bu ya. Apalagi mereka itu meniru dari kelas-kelas yang lain. Nah, terus kelas yang lain ini belum mencoba seperti apa yang Bu Desi lakukan. Iya, belum Bu. Ya, sempat berpikir seperti ini ya Bu. Saya ingin menambah kedisiplinan pada kelas yang terlebih dahulu, kelas saya terlebih dahulu. Saya harus mewajibkan anak-anak untuk menggunakan piring dan gelas plastik kembali agar mengurangi sampah. Hal ini saya diskusikan dengan siswa lagi untuk dijadikan kesepakatan kelas. Dan saya akan rutin mendampingi anak-anak secara konsisten. Bagus sekali Bu Desi. Bu Desi bisa mulai dari kelasnya sendiri ya Bu Iya, ya, untuk betul, menjadikan teladan bagi kelas-kelas yang lainnya. Lalu apakah ada rencana lain Bu Desi atau ide yang lain mungkin? Iya, ada Ibu. Rencana lain sepertinya saya memang ingin meminta kepada kepala sekolah untuk membahas masalah ini pada saat rapat bersama-sama dengan guru. Saya ingin mengusulkan bahwa anak-anak wajib menggunakan piring dan gelas plastik untuk mengurangi sampah plastik. Oh ya, rencana yang bagus ya Bu ya. Ini Bu Desi berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Bu Desi bisa mengutarakan gagasan tersebut kepada kepala sekolah supaya bisa dibahas atau didiskusikan melalui rapat guru. Silakan Bu, ide yang bagus dilanjutkan. Jadi setelah melakukan upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilan yang bagaimana nantinya yang Ibu harapkan? Ya, saya berharap semua siswa dapat mengurangi sampah dengan menggunakan piring dan gelas plastik. Selain itu, piring dan gelas terbuat dari plastik menghindari bahaya kalau misalnya jatuh atau pecah. Jadi tidak hanya di kelas saya saja Bu, namun semua kelas, baik siswa maupun stakeholder lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Iya benar sekali ya Bu ya. Kalau semua warga sekolah ini jadi peduli terhadap lingkungan, kan jadinya elok ya nanti sekolahnya ya. Keren sekali Bu.
Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Bu Desi terhadap masalah ini, terhadap upaya yang akan dilakukan ini? Ya, saya mencoba untuk membuat solusi yang tadi saya buat itu, Bu Pina, mencobanya sesegera mungkin. Kemungkinan hari Senin depan sepertinya saya akan melakukan solusi tadi. Saya rencananya yaitu saya berbicara dulu kepada kepala sekolah dan mendiskusikannya. Oke. Nah, di akhir ini ya Bu ya, menurut Ibu Desi, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Iya, seperti itu Bu Pina. Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide baru Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Iya. Di mana saya harus menjadi contoh terlebih dahulu sebelum mengusulkan pendapat supaya kepala sekolah bisa mendiskusikan dengan rekan kerja lain. Yang nantinya saya berharap semua siswa dapat menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan bersama-sama dalam pengawasan dan bimbingan semua guru maupun kepala sekolah dan dimasukkan ke dalam pembiasaan sehari-hari. Oh, bagus sekali Bu Desi. Dari yang Bu Desi sampaikan tadi ya, saya menggaris bawahi apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini ya Bu, yakni siswa di sekolah itu kurang peduli terhadap lingkungan sekolah karena belum adanya pembiasaan dan pengawasan, dan selanjutnya Senin depan Ibu Desi berupaya untuk mengusulkan pendapat terhadap kepala sekolah agar diadakan diskusi pada rapat guru, begitu ya Bu Desi? Iya, betul sekali. Iya, sepertinya Bu Desi menemukan solusinya sendiri ya. Iya. Baik, bagaimana nih perasaannya Bu Desi setelah kita bicara hari ini? Iya, sangat lega sekali dan senang Bu. Tadinya saya tidak terpikir Bu Pina, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi kok setelah berbicara dengan Bu Pina, sepertinya saya ini mendapat pencerahan. Baik, saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Iya, nanti saya kabari ya Bu Pina. Iya, baiklah Bu Desi, saya sudah tidak sabar lagi ini mendengar keberhasilan upaya dari Bu Desi tersebut untuk mencapai level 8 ya Bu ya. Jadi saya tunggu kabar baiknya Bu Desi. Ya, terima kasih. Sementara cukup dulu ya Bu Pina. Kayaknya mungkin saya lihat dulu progresnya. Setelah solusi yang saya usulkan itu berjalan, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Pina lagi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Pina. Iya, sama-sama Ibu. Semoga lancar karena ini tujuan baik dari kita ya Bu ya. Iya. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Pina. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu prakteknya untuk Bu Pina sebagai coach dan Bu Desi sebagai coaching. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan tanyakan khususnya kepada Bu Pina selaku coach. Tetapi sebelumnya akan ada evaluasi tentang praktek coaching yang sudah dilaksanakan baru saja tadi ya. Untuk alur kita ini yang saya amati sudah nampak, sudah ada di dalam diskusi tadi tujuan, kemudian ada juga identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ini sudah nampak jelas di situ. Kemudian yang kedua ini untuk Bu Pina tadi mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Itu juga sudah nampak ya, mendengarkan semua permasalahan-permasalahan yang diutarakan dari Bu Desi. Nah, sekarang untuk pertanyaan dari untuk Bu Pina, setelah melakukan coaching ini, kira-kira apa yang menjadi indikator atau apa yang nampak dari pengembangan kompetensi tersebut? Oke, tadi Bu, indikator pengembangan yang nampak dari aktivitas coach tadi, saya telah mendengarkan dari Bu Desi, telah menemukan solusi dari masalah yang diceritakan tadi, yaitu masalah terhadap anak tidak peduli terhadap lingkungan, gitu. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Bu Desi adalah membicarakan terlebih dahulu kepada kepala sekolah agar diadakan diskusi rapat guru. Oke, baik. Coaching kita sudah terlaksana dengan baik ya. Kemudian untuk Bu Pina selaku coach tadi juga sudah bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian untuk coaching selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Pina? Kompetensi yang selanjutnya yaitu saya mengembangkan kompetensi bertanya bertutur, begitu Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga yang Bu Pina dan Bu Desi tadi laksanakan ini dapat berjalan dengan baik, mendapatkan solusi dan tercipta apa yang sesuai harapannya. Oke, terima kasih untuk praktek coaching hari ini. Demikian dari kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.